warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini, yaitu yang membahas tentang penyusunan laporan keuangan persamaan akuntansi, yang dimana laporan keuangannya di sini adalah laporan perubahan modal. Pada video sebelumnya kita telah menyusun laporan rugi laba. Kali ini kita akan menyusun laporan perubahan modal, yang sumber datanya ini dalam menyusun laporan perubahan modal ini, sumber datanya itu berasal dari laporan persamaan akuntansi dan laporan rugi laba. Kita lihat dulu akun apa saja yang masuk dalam laporan perubahan modal. Yang pertama itu laba bersih. Laba bersih ini diambil dari laba yang kita dapat pada saat menyusun laporan rugi laba. Kalau misalnya dia laba, berarti kita ambil masukkan ke laporan perubahan modal. Tapi kalau dia rugi, berarti rugi yang kita ambil kita masukkan ke laporan perubahan modal. Kemudian akun yang kedua yaitu pengambilan pribadi atau prive. Kalau pengambilan pribadi di laporan persamaan akuntansi ada pengambilan pribadinya di bagian keterangan, kita masukkan. Tapi kalau tidak ada, ya kita kosongkan saja. Dan yang terakhir adalah modal awal. Jadi ada 3. Kalau ini kan dipilih salah satunya apakah dia laba atau rugi. Kemudian pengambilan dan yang terakhir modal awal. Tujuan menyusun laporan perubahan modal yaitu untuk mencari modal akhir. Kita lihat bentuk umumnya dari laporan perubahan modal. Kita lihat ini bentuk umumnya. Jangan lupa ini kopnya harus diisi. Kemudian ini modal awal kita ambil dari laporan perubahan laporan persamaan akuntansi. Kemudian ini laba bersih kita ambil dari laporan rugi laba yang kita telah susun sebelumnya. Kemudian prive ini kita ambil datanya itu dari laporan persamaan akuntansi. Kemudian laba bersih dikurangkan dengan prive, ini dalam kurung berarti pengurangan. Itu hasilnya kita simpan di sini. Kemudian itulah penambahan modalnya. Kemudian kita tambahkan modal awal, kita tambahkan dengan modal penambahan modal. Nah, itulah hasilnya, itulah yang dikatakan modal akhir. Modal awal ditambah yang ini penambahan modal, itulah modal akhirnya. Oke, kita masuk langsung ke soalnya. Kita ilustrasikan cara penyusunan laporan perubahan modal. Tapi ini kalau di laporan perubahan modal ini, kalau misalnya laporan rugi labanya dia laba, begini bentuk laporan perubahan modalnya. Tapi kalau misalnya laporan laba ruginya dia dapat rugi, begini bentuknya. Nah, ini. Gini. Letak perbedaannya itu terdapat di bagian ini. Di sini kalau dia laba berarti di sini laba, kemudian hilang ini dalam kurung, price-nya tetap. Kalau dia rugi sama-sama di dalam kurung, artinya dikurangkan, kemudian ini ditambah ini dapat hasilnya ini. Kemudian modal awal dikurangi dengan pengurangan modal. Kalau dia laba, di sini hilang dalam kurung tapi ditambahkan di sini penambahan modal, kita tambahkan. Tapi kalau dia rugi, modal awal dikurangi dengan ini. Itu bedanya, letak perbedaannya. Dari hasil itu kita dapat modal akhir. Jadi letak perbedaannya di sini. Ada yang dikurang, ada yang ditambah. Kalau dia rugi dikurangi, kalau dia laba berarti ditambahkan. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya yang telah kita susun persamaan akuntansinya. Kita lihat ini format laporan perubahan modal yang akan kita susun jika perusahaan mengalami laba.
Karena video sebelumnya itu untuk Adam Salon itu mengalami laba. Setelah kita susun laporan laba ruginya, kita mendapatkan laba. Kita lihat untuk menyusun laporan perubahan modal ini, itu sumber datanya diambil dari persamaan akuntansi yang kita telah susun ini yang kita telah susun. Kemudian sumber datanya yang kedua itu kita ambil dari ini laporan laba rugi. Nilai ini sebentar yang laba ini akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi yang 2.800.000. Oke, kita masuk langsung. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa akun yang masuk di laporan perubahan modal itu adalah akun modal awal. Berarti kita tulis di atas di sini modal awal. Modal awal ini 31 Januari, berarti kita tulis 1 Januari 2006. Datanya ini kita ambil dari persamaan akuntansi. Kita lihat. Modal awalnya di sini ini. Modal awalnya itu ini. Itu sebesar 10 juta modal awalnya. Ini kita masukkan ke laporan perubahan modal. Oke, kita mulai masukkan. Kita tulis itu sebesar 10 juta. Oke, setelah modal awal, akun yang kedua itu adalah laba. Karena perusahaan, laba atau rugi. Karena perusahaan Adam Salon ini mengalami laba, ini laba, berarti format penyusunan laporan perubahan modal itu kita pakai format laba. Oke, kita masukkan labanya itu sebesar 2.800.000. Kita tulis laba bersih. Saya lupa sebelum itu ada di sini, karena ini dia laba, kita tulis dulu penambahan modal. Penambahan modal itu dari laba bersih. Laba bersihnya itu sebesar dari laporan rugi laba itu sebesar 2.800.000. Oke. 2.800.000. Kemudian setelah itu price, kita tulis price, nama akun yang ketiga itu adalah price. Price ini mengurangkan, karena dia laba berarti mengurangkan. Kita cari berapa nilainya. Price ini diambil dari laporan persamaan akuntansi di bagian keterangan. Oke, kita cari price di sini. Di sini tidak ada, di sini modal awal, kemudian beban lain-lain, pendapatan salon, pendapatan sewa, berarti price-nya tidak ada. Berarti kita kosongkan karena price-nya tidak ada. Kosong. Setelah itu kita jumlahkan ini jumlah penambahan modal itu sebesar 2.800.000. Oke. Setelah itu, karena ini dia dapat laba, berarti kita jumlahkan itu antara modal awal dengan penambahan modal. Berarti itulah modal akhirnya. Jadi kita tulis modal akhir per 31 Januari
2006 itu sebesar, kita jumlahkan ini karena dia laba, kita jumlahkan berarti 12.800.000. Itulah modal akhirnya. Inilah modal akhir. Kalau misalnya dia dapat laba. Kalau misalnya dia dapat rugi, lain lagi ceritanya kalau dia dapat rugi. Tuh, kalau dia dapat rugi, kalau misalnya di sini dia rugi, misalnya contoh kita ambil dia rugi di sini. Ini kita hapus. Kalau misalnya di sini dari laporan rugi laba, yang kita susun di sini bukan laba tapi rugi, misalnya rugi 2.800.000, berarti penyusunan laporan keuangannya itu atau laporan perubahan modalnya itu ini. Begini. Kita tulis karena dia rugi berarti pengurangan modal. Pengurangan modal. Berarti di sini rugi bersih. Rugi bersih itu anggap misalnya 2.800.000, berarti dalam kurung karena dia rugi. Kalau dia laba hilang dalam kurungnya. Price-nya misalnya kosong atau bisa juga kita kasih misalnya 500.000. Oke. Berarti di sini bukan penambahan tapi pengurangan. Berarti di sini pengurangan modal. Berarti ini dalam kurung. Kita jumlahkan ini 2.800.000 tambah 500 itu berarti 2 juta 3.300.000. Kita kurangkan ini karena dia pengurangan modal. Karena dia ini pengurangan modal, berarti 10 juta kita kurangkan dengan 3.300.000. Berarti itu hasilnya, kita hapus. Itu hasilnya adalah sebesar 6.700.000. Tuh. Ini modal akhirnya. Kalau dia mengalami rugi. Tapi di soal ini bukan mengalami rugi tapi dia mengalami laba. Jadi kalau dia mengalami laba berarti bentuk umumnya itu seperti ini. Seperti yang tadi kita salah susun ini. Berarti modal akhirnya untuk Adam Salon kita susun sebesar 12.800.000. Di sini saya lupa harus ada dalam kurung. Oke. Kemudian kalau misalnya dia rugi akan seperti ini. Kalau misalnya dia laba akan seperti ini. Kalau dia laba berarti modal akhirnya 12.800.000. Tetapi kalau dia rugi, itu akan seperti ini. Jadi kalau dia rugi akan seperti ini. Ini. Kemudian di sini. Hasilnya 7.200.000. Contoh. Di sini saya lupa, salah. Di sini seharusnya pengurangan modal. Tuh. Itulah bentuk umum jika perusahaan mengalami kerugian. Begini bentuknya. Kalau dari laporan rugi laba dia mengalami kerugian. Kemudian kalau dia mengalami dari laporan rugi laba dia mengalami laba. Bentuk umumnya itu seperti ini.
dia mendapat laba sebesar 12.800.000. Oke, sampai di sini pembahasan saya mengenai cara penyusunan laporan perubahan modal. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.